Bau apek khas bangunan tua langsung menusuk hidung begitu Bima dan 3 temannya melangkah masuk. Dinding rumah sakit yang dulu putih kini berlumut, mengelupas seperti kulit yang sakit. Di luar, suara jangkrik dan kendaraan samar-samar terdengar dari jalanan kota Medan, tapi di dalam sini, yang ada hanyalah sunyi yang berat dan menekan. Yakin, Bim? Perasaanku nggak enak. Bisik Ratih sambil merapatkan jaketnya. Cahaya senternya menari-nari gugup, menyorot kursi roda berkarat di sudut lorong. Bima hanya tersenyum tipis. Baginya, rasa takut itu seperti bumbu penyedap. Ia datang bukan untuk lari, tapi untuk mencari bukti. Katanya di sini ada bangsal isolasi yang paling seram. Kita cuma lihat-lihat sebentar. Jawabnya, memimpin jalan dengan langkah penuh percaya diri. Rasa ingin tahu Bima menuntun mereka ke paviliun paling ujung. Sebuah bangunan yang lebih tua dan lebih terabaikan dari yang lain. Pintu besinya terbuka dengan derit panjang yang memekakkan telinga. Di dalamnya, suasana terasa lebih dingin. Disinilah mereka menemukannya. Bukan hantu, tapi sebuah buku tebal bersampul kulit yang tergeletak di atas meja periksa. Teman-temannya waspada, tapi Bima justru mendekat penuh semangat. Debu tebal menyelimuti buku itu, tapi judulnya masih bisa terbaca, catatan medis pasien. Dengan hati-hati, Bima membukanya. Halaman-halamannya yang rapuh berisi tulisan tangan rapi berbahasa Belanda. Ia, yang sedikit mengerti bahasa itu dari kakeknya, mulai membaca. Isinya adalah catatan suram tentang wabah pes yang pernah melanda daerah itu seabad lalu. Nama-nama pasien, gejala mengerikan, dan banyak yang diakhiri dengan satu kata, meninggal. Ratih dan yang lain mulai gelisah oleh suara-suara aneh di lorong, tapi Bima seolah tuli. Matanya terpaku pada satu halaman terakhir yang menceritakan nasib pasien 137. Catatan dokter itu awalnya terdengar biasa, menjelaskan kondisi pasien 137 yang memburuk. Namun, di paragraf akhir, nadanya berubah putus asa. Saat perintah evakuasi datang, gadis itu terlalu parah untuk dibawa. Ia ditinggalkan sendirian di bangsal yang terkunci. Kami meninggalkannya. Bima menerjemahkan dengan suara bergetar. Dan di bawahnya ada tulisan lain. Tulisan tangan yang berbeda. Tulisan itu acak-acakan, seolah dibuat oleh orang yang sedang kesakitan. Bunyinya, aku ditinggal sendiri. Tapi penyakit ini adalah teman setiaku. Aku akan menunggu di sini. Aku akan merawat siapa saja yang datang, jadi tidak ada lagi yang perlu merasa sakit sendirian. Tiba-tiba, angin dingin berembus dari jendela yang tertutup rapat, membuat api korek salah satu teman mereka padam. Mereka semua berteriak kaget dan memutuskan ini saatnya untuk pergi. Bima, dengan berat hati, setuju. Tapi tanpa sepengetahuan yang lain, ia menyelipkan buku tua itu ke dalam tasnya. Baginya, ini adalah harta karun. Malam itu, Bima tidak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena rasa gatal yang hebat di punggungnya. Ketika ia mencoba menggaruknya, ia merasakan ada benjolan aneh di sana. Paginya saat bercermin, ia melihat dengan ngeri sebuah bintik merah keunguan di kulitnya. Ia segera membuka buku catatan medis itu lagi, mencari deskripsi gejala awal wabah pes. Jantungnya berdebar kencang. Gejalanya sama persis. Cuma kebetulan, bisiknya pada diri sendiri, mencoba menenangkan pikirannya yang kalut. Namun dalam beberapa hari, kondisinya memburuk. Demam tinggi membuatnya menggigil. Bintik di punggungnya membesar menjadi luka lebam yang menyakitkan. Bau bunga Kamboja yang manis dan aneh mulai tercium di kamarnya, seolah ada pohon tak terlihat yang sedang mekar di sana. Ia berhenti menjawab telepon dari teman-temannya. Ia hanya duduk di kamar, membaca buku itu berulang-ulang, mencari jawaban, mencari cara untuk sembuh. Obsesinya pada buku itu membuatnya tidak sadar akan kebenaran yang mengerikan. Buku itu bukanlah kunci untuk sembuh. Buku itu adalah sumber penyakitnya. Dengan membacanya, dengan merasakan simpati pada kisah pasien 137, ia telah secara sukarela mendaftar untuk menjadi pasien berikutnya. Pada malam kelima, di puncak demam dan rasa sakitnya, Bima akhirnya mengerti. Ia tidak sedang membaca sejarah, ia sedang mengalami takdir yang sama. Pasien 137 tidak ingin balas dendam. Ia hanya kesepian. Ia menepati janjinya untuk merawat siapapun yang datang. Dengan sisa tenaga,
Bima bangkit dari tempat tidurnya. Tubuhnya bergerak sendiri, seolah ditarik oleh benang tak kasat mata. Kakinya membawanya keluar dari rumah, menyusuri jalanan malam yang sepi, dan kembali ke gerbang rumah sakit yang terbengkalai itu. Ia berjalan melewati lorong-lorong gelap tanpa ragu, langkahnya lemah namun mantap. Ia kembali ke paviliun isolasi. Di sana, di tengah ruangan, berdiri sesosok bayangan tipis seorang gadis muda bergaun putih khas pasien rumah sakit zaman dulu. Wajahnya pucat, tapi matanya tidak memancarkan amarah. Ia tersenyum lembut, seolah menyambut seorang teman lama. Bima tidak lagi merasa takut. Rasa sakit di tubuhnya perlahan sirna, digantikan oleh ketenangan yang aneh. Ia berjalan menuju ranjang kosong di sudut ruangan dan berbaring. Sosok itu mendekat, lalu duduk di kursi di samping ranjang, seolah seorang perawat yang siap berjaga sepanjang malam. Ia tidak lagi sendirian. Dan di bangsal itu, ia akhirnya menemukan istirahatnya. Keesokan paginya, di kamar Bima yang kosong, ibunya hanya menemukan jendela yang terbuka. Sementara itu, di rumah sakit tua, buku catatan medis itu tergeletak di lantai, terbuka pada halaman baru yang kosong, seolah menunggu nama pasien berikutnya untuk ditulis.